Oke. Kita mulai dengan not test. Materi tentang tenses sih sebenarnya ya. Tenses itu apa sih? Nah, sini. Tenses sendiri adalah perubahan kata kerja. Ya, jadi fokusnya nanti adalah perubahan kata kerja, di mana kata kerja tersebut dipengaruhi oleh apa? Oleh waktu dan juga tingkat kesempurnaan kejadian. Jadi waktunya sendiri di situ ada present, ada past, future, dan juga past future. Waktu sekarang, lampau, akan datang, dan juga lebih pada perencanaan yang gagal. Seperti itu ya. Jadi masa lalu yang gagal. Kemudian ada berdasarkan kejadian, di situ ada kejadian yang sederhana atau simple. Simple atau sederhana ya. Simple atau sederhana. Kemudian ada yang dilakukan pada waktu tertentu nih. Teman-teman diharapkan untuk tidak coret-coret ya. Oke. Ada juga yang perfect. Nah, perfect ini apa sih? Kejadiannya dia sudah dilakukan. Seperti itu ya. Kejadiannya dia sudah dilakukan. Kemudian ada perfect continuous. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya apa sih gitu ya. Perbedaannya apa? Tuh. Sebelum itu saya tekankan untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu kalimat verbal, apa itu kalimat nominal. Seperti itu ya. Oke, coba kita coba ulas kembali. Apa sih kalimat verbal, apa sih kalimat nominal, seperti itu ya. Kalimat verbal yaitu kalimat verbal itu apa? Kalimat yang dia membutuhkan kata kerja asli. Nah, ini ya. Ini kata kerja asli nih. Jadi syaratnya kalimat verbal itu dia berisikan kata kerja asli. Sedangkan kalimat nominal dia membutuhkan atau dia berisikan kata kerja berupa to be atau auxiliary. Contohnya apa? She is beautiful. Gitu ya. She is beautiful. Kata kerjanya yang mana? Is. Nah, ini verb berupa apa? Auxiliary gitu ya. Jadi itu untuk kalimat verbal maupun kalimat nominal. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Kita punya gini nih. She is studying. Dia sedang belajar. Apakah ini kalimat verbal ataukah kalimat nominal sebenarnya? Kita lihat di sini, memang di sini ada auxiliary nih atau to be. Tetapi di sini juga mengandung verb ya, verb asli. Jadi ini termasuk kalimat apa? Termasuk kalimat verbal karena dia tetap mengandung kata kerja asli seperti itu ya. Oke. Kemudian kita kembali dulu. Tenses. Oke, kalimat verbal nominal sudah. Sekarang kita masuk ke nih tabelnya ya. Di sini ada kalimat
atau tabel dari bentuk active voice sama passive voice. Nah, oke, kita kenal satu persatu dulu. Ada simple present. Simple present itu ada apa di sini? Ada do, does ya. Ada do, does. Simple present. Kira-kira apa sih maksudnya do, does di situ? Do, does di situ yang dimaksud adalah penggunaan verb TPS itu ada pada simple present. Simple present. Jadi dia menggunakan apa? Verb 1 plus S atau ES. Jadi dia menggunakan verb 1 atau verb 1 yang ada tambahan S atau ES. Contohnya seperti apa? Simple present. Contohnya adalah misal they eat. Nah, they eat. Kalau she, dia pakainya bukan eat, tapi eats. Nah, ada tambahan S-nya. Itu ya, jadi yang kita kenal kemarin sebagai apa? Verb TPS. Seperti itu ya. Yang ada tambahan S dan ES-nya. Itu hanya berlaku pada simple present. Oke. Jadi simple present itu menyatakan apa? Kejadian yang simple memang gitu ya. Bahkan tanpa specific time pun bisa. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada present continuous. Nah, present continuous. Present continuous di situ ada is, are, verb ing. Nah, kalau continuous atau present continuous itu lebih pada apa? Present continuous itu lebih pada kejadiannya sedang berlangsung atau masih berlangsung. Dan juga lebih jelas untuk waktunya, specific time. Spesifik waktunya ya. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau tadi she eats, jadinya apa? She is eating. Nah, jadinya gitu. Dia sedang makan. Kasih time signal apa? Bisa now, bisa. Jadi lebih spesifik untuk waktunya. Itu untuk present continuous. Kemudian kalau semisal kita masuk ke present perfect. Nah, present perfect itu gimana sih? Present perfect itu fokusnya lebih pada sudah atau belum kejadiannya. Sudah atau belum selesai sih aksi tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini pun tidak ditandai dengan spesifik waktu ya. Hanya beberapa time signal yang menandakan present perfect ini. Contoh yang paling sering muncul itu kalau ada for, bisa. Since. Kemudian ada lately. Nah, ada lately nih. Jadi for, since, lately. Contohnya apa? Contoh, I have eaten. Nah, I have eaten. Nggak usah waktu, bisa saya sudah makan, boleh. Kemudian ada, semisal pakai for. I have studied, I have waiting for. I have wait for 2 hours.
Bisa pakai for. Contoh lagi, I have lived since 1995 semisal. Nah, jadi ini yang sering muncul memang. For, since, lately itu sering muncul. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin meminta beberapa dari teman-teman untuk merubah dari satu tenses ke tenses lain nih. Nah, contoh ya, kalau saya punya I eat a cake. Ini kan bentuknya apa? Simple present. Kalau simple present saya minta semisal diubah menjadi present perfect. Jadinya apa? I have eaten a cake. Seperti itu ya. Nah, itu kalau berubah menjadi present perfect. Nah, sekarang saya punya dua kata nih. Kata pertama kayak gini. She takes a book. Nah, ini kata pertama atau kalimat pertama. Yang kedua, they call me. Ini kata yang kedua. Oke, saya pilih salah satu dulu ya. Oke, saya pilih salah satu. Jadi nanti saya buka audionya. Ada yang bersedia untuk angkat tangan? Silakan. Wih, coba Sarah Melinda dulu ya. Oke. Halo. Sarah Melinda. Bisa dibuka untuk audionya. Halo. Halo. Oke. Halo. Oke, saya punya dua kalimat tadi ya. Oke. Pilih yang mana? She takes a book apa they call me? She takes a book. She takes a book. Tensesnya apa ini? She takes a book. Present. Present. No, I don't know. It's present, right? Right, present. But which one? Simple present or present continuous? Simple present. Simple present. Okay. Simple present, right. Please change it to Present continuous. Present perfect, not present continuous. Present perfect. She has took a book. She has took. Are you sure? Sorry. Present continuous or present what? Present perfect. Present perfect. She took a book. She took a book. Took a book. Is that present perfect or past simple past? Just I'm look sorry, at the formula. Okay. I didn't see the formula yet. So can you change another one? Maybe they will answer better than me. Okay. It's never mind. Okay, thank you. Okay, thank you. Sorry. Okay, it's never mind. It's not a big deal. Oke, saya pilih lagi nih. Nah, terima kasih ya. Ada yang
mau angkat tangan nih? Alex. Oke. Alex. What about Alex? Hello? Hello. Okay. Which one do Okay. you want? She takes a book or they call me? They call me. They call me. Okay, they call me. They call me. Present, simple present. Yes, simple present. Simple present. Change it to simple past. Simple past. They called me. They called me. Yes. Move to past perfect. Move to past perfect. They had called me. They had called me. Present perfect. Yes. Present perfect. They have called me. Oke. Good. Sekarang saya coba buat kalimat, Okay. tebak tensisnya apa ya. Oke. Okay. She had been eating. She had been eating. She had been. Past perfect continuous. Good. I will be playing. He will be. Future continuous. Future continuous. I will have been playing. Will have been playing. I will future. Future perfect continuous. Good. Thank you. Thank you, sir. Okay. You can mute again. Okay. Oke. Sekarang saya pilih satu lagi untuk. Oke. Semangat semua nih ya. Oke. Karena terlalu banyak, saya milihnya sambil tidak lihat nih ya. Oke. Almira Rizka. Almira Rizka. Okay. Are you ready? Ready. Okay, good. She takes a book. Coba diganti ke present perfect. She has taken a book. She has taken a book. Good. Past continuous. Past continuous. She was taking a book. Okay. Past future. Past future. She will take a book. Okay. She will Has taken. has or have. She will has or she will have. She will have. Will. Is that your final answer? She will has. I'm not sure. She will have maybe. She will have taken a book. Good. The correct answer is she will have taken a book. She will have. Oh, yeah. Kenapa kok Yes. she will have? Nanti She kita will akan coba bahas sedikit tentang itu ya. Okay, thank you. All right. You can meet again. Okay. Oke, nanti yang lain kita kasih kesempatan ya. Oke, kita fokus dulu ke tensesnya. Jadi karena memang kita orientasinya ke TOEFL, nanti untuk time signal tidak akan terlalu kita
bahas panjang lebar. Kenapa? Karena memang time signal yang ada di TOEFL pun itu nanti spesifik banget ke tenses apa seperti itu ya. Oke, teman-teman sudah mulai bisa untuk merubah dari satu tenses ke tenses lain. Sekarang tinggal perbedaannya apa sih? Nah, oke, perbedaannya kira-kira apa sih gitu ya? Karena memang kita punya soal seperti ini nih. Nah, kita punya kasus seperti ini. Kalau kita bilang simple past, itu kejadian yang sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi di masa lampau. Kita bilang present perfect, itu juga kejadian yang sudah terjadi. Kalau kita bilang past perfect, itu juga kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Nah, perbedaan ketiganya ini apa kira-kira? Nah, kan gitu. Nah, karena memang kebanyakan yang sering bingung ini simple past, present perfect, past perfect. Seperti itu ya. Oke, kita coba bahas. Kalau simple past, itu lebih pada kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, masa lampau. Waktunya spesifik. Waktunya spesifik. Waktunya spesifik. Contohnya apa? I called him yesterday. Itu ya. I called him yesterday. Tetapi kalau kita berbicara mengenai present perfect, dia fokus pada sudah atau belum. Nah, sudah atau belum. Apakah kegiatan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Itu ya. Bisa juga dia dituliskan tanpa keterangan waktu bisa. Contohnya apa? Tadi, I have eaten. Itu ya. I have eaten. Saya sudah makan. Kalau saya belum makan, I haven't atau I have not eaten. I have not eaten. Seperti itu ya. Jadi fokusnya itu pada apakah dia sudah atau belum gitu loh. Tapi kalau bentuk past itu memiliki masa di mana dia sudah terjadi di masa lampau dan juga dia memakai specific time. Meskipun kita bisa juga membuat simple past tanpa specific time bisa. Contohnya apa? I studied. Saya belajar. Entah belajarnya kapan, pasti itu di masa lampau. Gitu ya. Tapi ini tidak menjelaskan apakah dia sudah atau belum belajar. Tidak menjelaskan seperti itu. Itu ya. Itu perbedaan antara present perfect dengan simple past. Itu ya. Kemudian kalau memang itu perbedaannya, bagaimana dengan present perfect? Nah, bagaimana dengan past perfect? Oke, past perfect. Kita punya past perfect. Past perfect itu adalah kejadian sebelum simple past. Itu ya. Sebelum simple past. Ingat, kejadian past perfect itu sebelum simple past. Nah, ini ada kejadian sebelum kemarin.
Nah, dalam artian bukan waktunya sih. Contoh kayak gini. Contohnya kayak gini. I had studied. I had studied before you came yesterday, misal. Nah, saya sudah belajar sebelum kamu datang kemarin. Berarti kejadiannya dulu mana? Ini menjadi kejadian pertama. Dia belajar nih. Nah, ternyata setelah dia selesai belajar, baru ini datang. Seperti itu ya. Itu aturan untuk kejadian past perfect. Apakah bisa dibalik? Bisa. Seperti apa jadinya? Kalau dibalik jadinya simple past adalah kejadian after past perfect. Itu. Jadi simple past after past perfect. Jadinya seperti apa nanti? Contohnya yang tadi kita pakai. You came after I had studied. Nah, bisa juga seperti itu. Kamu datang setelah saya sudah belajar. Bisa. Itu ya. Itu untuk perbedaan mendasar antara past perfect, present perfect, dan juga simple past. Loh, terus kenapa harus ada perbedaan? Padahal sama-sama di masa lalu. Oke, saya buat kalimat seperti ini. I studied. I studied. Oke, saya belajar. I studied. Kalau gini, kira-kira teman-teman sudah tahu nggak? Dia sudah selesai atau belum selesai? Tidak jelas di sini. Tetapi kalau teman-teman punya kata seperti ini, I had studied. Nah, ini jelas dia menyatakan sudah atau belumnya kan itu. Misal kalau belum apa, I had not studied kan. Jadi itu sih sebenarnya untuk simple past dan past perfect. Kita tidak akan membahas lebih dalam pada future dan juga future perfect atau future dan juga future continuous. Kenapa? Karena nanti future itu kita akan bahas lebih jauh ketika kita masuk pada conditional sentence yang ada di materi TOEFL nantinya. Seperti itu ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, nah, saya mau buka nih. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Ini ada. Oke. Present Papa is she has taken a book. Good. Kecepatan ya jelasinnya ya. Oke. Nanti dibuat lebih slow ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang tolong jelaskan ada yang disoal. Oke, boleh. Setelah ini ya kita bahas yang disoal. Kemarin ada yang tanya tentang itu ya, kenapa ada verb yang tidak bisa diingkan gitu ya. Nah, kenapa kok tidak bisa diingkan gitu? Sebenarnya semua verb itu bisa diingkan. Bisa. Semua verb bisa diingkan. Cuman ada verb yang tidak lazim. Jadi secara makna nanti tidak tersampaikan. Contoh ya, ketika teman-teman bilang she is working
walking. Misal, she is walking. Dia sedang berjalan-jalan, gitu ya. Dia sedang berjalan. She is walking. Dia bisa diingkan. Tetapi kalau kita buat seperti ini, she is understanding. Coba teman-teman artikan aja. She is understanding. Jadi di situ sih sebenarnya bisa understanding ini bisa kok. Cuman kalau dibuat di model continuous dia kurang tepat. Seperti itu ya. Karena tidak merupakan verb action gitu lah. Lebih pada situation. Jadi verb itu ada pembagian lagi juga, ada model action, ada situation. Gitu ya. Nah, ada action, ada situation. Gitu. Jadi yang understanding tadi termasuk situation. No itu juga situation. Kita nggak tahu. Dia terlihat ya di panca indera kan nggak bisa. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian. Oke. Good. Terima kasih sudah diingatkan. Yang tadi pakai have karena didahului auxiliary. Nah, kembali saya berikan itu ya, konsep lagi ya. Jadi gini, kalau teman-teman menemui ada salah satu dari modal, nah, modal tadi kemarin apa aja? Ada banyak sekali kemarin ya. Ada will, misal modal nih. Ada would. Kemudian ada apa lagi? Ada can. Ada could. Ada have to dan lain-lain ya. Banyak sekali. Sekitar 10 atau berapa itu ya, lebih. Ada banyak modal. Kalau teman-teman menemui ada modal, itu aturannya seperti ini. Modal itu hanya bisa diikuti oleh verb 1. Itu ya. Verb 1. Verb 1 yang benar-benar verb 1. Tidak boleh ada S atau ES. Tidak boleh. Seperti itu ya. Contohnya apa? Tadi teman kita membuat contoh apa? Misal gini. Saya punya they. Kalimat di future ya. They will play. Nah, they will play. They will play. Mereka akan main. Oke. Wajar lah kalau they diikuti oleh play. Oke, wajar. Tapi kalau kayak gini gimana? She will apakah play ataukah plays? Nah, pertanyaannya ini. Kira-kira yang mana? Apakah play, apakah plays? Coba dijawab play, ya kan? Nah, play. She's knowing something. Mending dibuat she knows, gitu ya. She knows something. Itu aja nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan untuk membuat present continuous. Meskipun secara time signal present continuous tidak apa-apa. Kembalikan ke simple present. Seperti itu ya. Oke, play kan? Play. Nah, sekarang saya punya kalimat lain. Seperti ini. She will. Oh, terlalu besar ya. Bentar. Okay. She will has a book. Nah, dia akan mempunyai buku. Kira-kira pakai have apa has? Sepakat semuanya pakai has?
Oke, kita coba bahas ya. Yang tadi ini sepakat ya, tidak boleh pakai plays karena di sini ada tambahan s. Makanya dia she will play. Oke. Kalau ini she will tetap dia pakai have. Kenapa brother kok gitu? Karena has ini dia adalah bentuk TPS dari have. Ya. Contoh. Nih bentuk TPS-nya kayak gini nih. Kalau saya punya play jadi TPS apa? Play. Kalau saya punya eat bentuk TPS-nya jadi apa? Eat. Tapi kalau saya punya have, bentuk TPS-nya jadi apa? Apakah have? Bukan. Bentuk TPS-nya adalah has. Ya. Dan yang disyaratkan ketika modal jatuh itu adalah verb 1 ya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah have gitu ya. She will have a book. Oke. Jadi teman-teman kalau nanti menemui ada will atau sembarang modal itu dia pasti pakai verb 1. Contoh she can do it. She can, misal she can play it. Nah, can ini modal nggak? Modal dia. Makanya dia diikuti oleh verb 1. Seperti itu. Intinya kalau teman-teman menemui modal setelahnya itu harus verb 1, bukan verb yang selain verb 1. Apa benar? Coba aja teman-teman nanti lihat itu di future continuous. Di situ kan secara rumus apa? Nah, contoh saya buat she will be playing. Nah, she will be playing. Kenapa? Kok di sini ada be? Untuk mengantisipasi biar tidak setelah will langsung verb ing, gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini mau mengidentifikasi bagaimana will ini modal nih. Be ini dia bisa dikatakan verb 1 sekaligus dia juga to be. Nah, gitu kan? Yang bisa jatuh setelah to be verb ing. Tuh, jadi intinya harus diingat kalau setelah modal itu pasti verb 1. Gitu ya. Oke. Ya, di materi kemarin ada, makanya teman-teman bisa tuh melihat ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Belum? Oke. Kalau belum kita coba kenapa pakai have? Karena have itu verb 1. Kalau has itu bentuk TPS. Ya. She will has gitu ya. She will have. She will have. Itu ya. Tuh. Oke, coba kalau kalimat nominal present diubah ke past tense gimana? Oke, saya beri contoh ya. Kalau kalimat nominal ke kalimat oke. Saya punya ini kalimat nominal nih. She is beautiful. She is beautiful. Ya. She is beautiful. Tensisnya apa? Good. Simple present. Kita buat ke simple past jadinya gimana? Ya, she was. She was beautiful. Kita jadikan ke simple future jadinya gimana? She will be
beautiful. Seperti itu ya. Nah, kalau kita buat apa lagi? Present perfect gimana? Bisa. She has been beautiful. Dia sudah menjadi cantik. Intinya di sini tidak ada kata kerja asli. Yang ada apa? To be. Yang ada apa? To be atau auxiliary. Yang ada apa? To be. Seperti itu ya. Itu kalimat nominal. Oke. Yang lainnya ada yang tanyakan? Been itu kan punya perfect continuous. Tapi kenapa ya di apa itu? Kok been diikuti verb 3 semua? Gimana itu? Coba diperjelas lagi di KJ itu apa ya? Oh, kunci jawaban. Oke, good. Saya coba jelaskan itu melalui materi selanjutnya. Coba ya. Oke. Ada yang namanya aktif, ada yang namanya pasif. Ya. Ada yang namanya aktif, ada yang namanya pasif. Aktif itu yang seperti apa sih? Nah, kalau secara formula ya aktif ya ada subjek, ada verb gitu ya. Ini udah aktif nih. Contohnya apa? I eat. Kalau mau plus objek ya bisa tambah objek. I eat a banana. Ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin teman-teman sudah familiar kalimat aktif berarti kita yang melakukan action atau orang yang melakukan action. Saya makan pisang. Kalau dijadikan kalimat pasif gimana kira-kira? Nah, itu yang jadi soal. Kalau dijadikan kalimat pasif adalah passive voice ya, pasif. Intinya kalau pasif itu ada to be diikuti oleh verb 3. Intinya adalah to be diikuti oleh verb 3. Contoh, kalau saya tadi punya aktifnya adalah apa tadi? I eat a banana. Itu ya. Saya makan pisang. Kalau dibuat pasif gimana? Nah, kalau dibuat pasif jadinya apa? Ini dipindah ke depan nih. A banana. Ingat, ketentuan pasif harus ada to be, ada verb 3. A banana is eaten by me. Misal. Nah. Oke. I eat a banana. A banana is eaten by me. Itu kalau simple present diubah menjadi pasif. Kalau saya punya kalimat seperti ini gimana? I have been I have eaten a banana. Ini tensisnya apa? Adalah present perfect. Kalau kita buat pasif jadinya apa? A banana has been eaten by me, gitu ya. Has been eaten by me. Nah, ini yang jadi soal harus ada apa tadi? To be, kemudian diikuti oleh verb 3. Itu intinya kalimat pasif. Gitu ya. Oke. Oke, kira-kira dari kalimat pasif ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kenapa pakai is nggak to be lainnya? Karena bentuknya present. Kalau bentuknya pas ya pakainya was atau
were. Gitu ya. Oke, kenapa diubah pakai has bukan have? Karena dia subjeknya jadi tunggal. Itu ya, jadi banana tuh, jadi TPS. Nah, itu ya. Nah, kenapa nggak have? Ini tadi ya, coba. Ini kan, kalau ini kan I kan memang harus diikuti have. I have, ya. Tapi kalau a banana yang di depan, ya ini kan sudah ganti ke depan ya. Berarti kan untuk auxiliary-nya juga harus menyesuaikan. Masa a banana have? A banana itu kalau diibaratkan kan it atau dia, nah, ibaratnya ini kan it kata gantinya. Itu kan harus pakai TPS. Nah, itu ya, makanya berubah jadi has. Tergantung subjeknya. Oke, sir, ada tips nggak buat hafal irregular? Irregular. Sebenarnya tipsnya gini sih. Tipsnya menghafal. Soalnya saya memang dulunya itu ada persyaratan ya dulu ya. Kalau tidak hafal irregular itu tidak boleh lanjut kelas TOEFL. Dulu pas pernah belajar seperti itu. Teman-teman bisa satu persatu atau sehari dua dicoba dibaca. Ya. Pilihannya cuma dua sih, apakah menghafal ataukah tahu gitu aja. Nah, gitu ya. Kalau sudah pergi ke Inggris itu kan berarti lampau. Kenapa has gone to England bukan had gone? Oke, good. Itu ada di pertanyaan kah? Oke. Coba ya kita lihat ya. Kita sambil bahas pertanyaannya ya. Oke, nomor 1. Karena di situ ada does he love, berarti tensesnya apa? Simple present. So the best answer is he loves her. Itu ya. He loves his mother. Jawabannya adalah bravo. Kenapa pakai loves? Karena he, gitu ya. Nomor 2, do you enjoy playing in the park? No, I don't enjoy, gitu ya. Jawabannya Charlie. Udah number 3, we bla 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 2 years ago. Jadinya apa kalau 2 years ago? Loved. Pakai verb 2. What about number 4? Bla 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 he read novel last night. Last night berarti kita pakai did. Nomor 5, ini K2K ya. Konsep 2 kejadian. Ma, what were you doing when I found your mother? What were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan ketika aku menelpon mamamu kemarin, ya gitu, atau kemarin malam? Jawabannya ya harus sesuai. Jawabannya adalah I was watching. Well, number 6, you are learning now. Jadinya apa? Present continuous. What about number 7? You sleeping. Nah, kira-kira yang cocok dengan you apa? Are you sleeping? What about number 8? When the phone bla 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 Mathum was sleeping last night. Jawabannya adalah rang. When the phone rang, Mathum was sleeping last night. Ketika telepon berbunyi atau berdering, Mathum sedang tidur. Okay, what about number 9? Blah blah blah. Did you see in the house last night? I saw a shadow there. Jawabannya adalah what? Karena yang ditanya adalah benda. Number 10. None of the student. Jawabannya adalah was. Karena di situ ada yesterday. Oke, tadi ada yang tanya. Keluarga Andi sudah pergi ke Inggris 2 kali. Kenapa nggak pakai had gone? Kenapa pakai has gone gitu ya? Benar seperti itu ya tanyaannya. Jadi
dia ke Inggris itu 2 kali. Nah, salah satu ciri present perfect, salah satu ciri dari present perfect adalah pengulangan. Nah, contoh, I have met him 3 times. Saya sudah bertemu dia 3 kali. Nah, itu ya. Jadi biasanya times ini. How many times? Nah, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang diulang-ulang, itu pakainya present perfect ya. Kalau bilang sudah itu present perfect. Oke, ada lagi? Coba tanya. Oke, keluarga Andi itu berarti tunggal. Jadi dia termasuk collective noun ya, dimasukkan ke satu keluarga gitu. Meskipun isinya banyak gitu ya. Itu ya. Oke, oke, good. Nomor 8 ya. Siap. Nomor 8. Ini, kita coba. Oke, nomor 1 jelas ya. Nomor 1 dulu nih. Apakah yang sedang Tony baca ketika aku sedang minum kopi di rumahnya kemarin? Nah, ini kan bentuk lampau ya semuanya. Jadi gimana tuh translate-nya? Apakah what was Tony doing gitu ya? Oh, minum ya. What was Tony reading while I was drinking coffee? Gitu ya. Kenapa kok when I was? Kenapa bukan when I was? Kenapa while? Nah, itu nanti ada alasan juga. Jadi gini, perbedaan penggunaan while atau when. Kapan kita menggunakan when? Kapan kita menggunakan while? Sama-sama ketika loh ini. Sama-sama ketika bisa. Kalau mau secara ringkas gini, kalau when itu biasanya tensesnya itu tidak identik atau tidak sama persis. Misal di sini simple past, di sininya bisa past continuous, gitu ya. Tetapi kalau while itu sejajar, identik. Kalau sini simple past, sini simple past, gitu ya. Kalau di sini past continuous, di sini past continuous gitu. Kalau mau perbedaan yang lainnya seperti ini, kita menggunakan when itu kalau kejadian yang pertama itu dia berefek pada kejadian yang kedua. Jadi berseberangan atau berpotongan. Jadi kejadian pertama itu bisa mengganggu kejadian kedua atau sebaliknya, gitu ya. Tapi kalau penggunaan while, kejadian pertama itu tidak saling mengganggu dengan kejadian kedua, bisa beriringan. Seperti itu. Itu untuk penggunaan when atau while. Oke, nomor 2. Bobby telah menulis buku itu selama 1 tahun. Nah, bisa nggak kita membuat kalimat nomor 2 ini menjadi simple present atau present perfect? Bisa. Nomor 2 itu bisa, teman-teman pakai present perfect bisa, atau present perfect continuous bisa. Gitu. Semisal kalau mau pakai present perfect gimana, brother? Ya, anggap aja itu bukunya sudah selesai sama sekali. Kalau kita buat present perfect continuous gimana? Ya kita anggap bukunya itu sudah dikerjakan selama 1 tahun dan belum selesai, masih berproses lagi. Seperti itu ya.
Oke, nomor 3, Vina tinggal di rumah itu sejak 2 tahun. Nah, since 2 years. Vina has lived in that house, gitu ya. Oke, nomor 4, Andi dan Rani selalu pergi ke Surabaya. Maksudnya ke apa? Present. Kenapa? Rutinitas. Buku itu sudah dipelajari oleh Nana. Ini bentuk pasif ya. Nomor 6, Jasmine sudah membersihkan rumah sebelum teman-temannya. Nah, ini konsep yang tadi. Berarti nomor 6 ini seperti halnya tadi ada past perfect, before, simple, past gitu ya. Past perfect, before, simple past. Itu ya. Oke. Dia sudah mengunduh lebih dari 1 jam. Bisa pakai simple present perfect, bisa. Saya sedang tidur ketika Tom menelpon kemarin. Bisa dia seperti halnya ini ya. Yang pakai when, bisa itu ya. Oke, keluarga Andi sudah pergi semua makanan. Oke, di nomor 13, kenapa kok all food kok tidak dimasukkan ke jamak? Karena food itu uncountable. Nomor 15, semua tugas mereka sudah selesai. Itu bisa pakai pasif ya. So, all of the tasks have been complete, gitu ya, have been complete, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, ini juga benar ya. When followed by verb to, while auxiliary verb ing, boleh. Dalam when maksud mempengaruhi kejadian itu seperti apa? Nah, oke, contohnya seperti ini. I was sleeping when you phoned yesterday. Okay. I was sleeping when you phoned yesterday. Kejadian tidur ini akan mempengaruhi phone ini terangkat atau enggak, gitu ya. Saya sedang tidur ketika kamu menelpon kemarin. Jadi saling berpotongan nih kejadian ini. Dia sedang tidur, kemudian dipotong oleh kejadian telepon ini. Gitu ya. Beda lagi kalau seperti ini. I was sleeping. I was sleeping while you were reading. Nah, ini bisa dikatakan ini saling saling bukan berseberangan, bukan berpotongan ya, tapi kejadian ini berjalan beriringan gitu. I was sleeping while you were reading, seperti itu. Itu ya. Oke, ada lagi? Oke. Had been living the house since 2 years. Kalau since itu spesifik ya, penggunaan since itu untuk present perfect. Lalu dia sebagai time signal gitu ya. Aku masih
belum mengerti penggunaan had. Oke, setelah ini ya. Has been living sesuai dengan ada time signal since ago. Sesuai berarti kan ada time signal since ago, berarti tensinya present perfect. Bisa dua-duanya. Ya sebenarnya kalau kita menggunakan time signal since, itu nantinya kita akan menemui itu di TOEFL, masuknya nanti akan masuk pada present perfect gitu ya. Ada yang masih bingung penggunaan had. Nah, saya punya kalimat seperti ini. Waktu berlangsung atau sudah selesai itu tergantung itu sih, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Tetapi nantinya kalau di soal-soal model SBMPTN ataupun model soal TOEFL itu teman-teman akan mendapati itu sudah sangat spesifik waktunya gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk had, saya punya kalimat seperti ini ya. Coba diubah menjadi kalimat di tenses lain. Oke. I have a book. Coba diubah menjadi present perfect. I have a book. Coba diubah menjadi present perfect. Ada yang bisa mengubah? I have a book. I have had a book. Good. Kalau saya punya kalimat seperti itu, teman-teman coba ubah menjadi past perfect, bagaimana? Past perfect. I had a book. Good. Jadi itu ya. Kegunaannya had itu ya di past perfect itu. Dan juga dia akan bisa digunakan ketika kita membutuhkan verb 3 dari have. Gitu ya. Jadi bentuk have itu ada beberapa nih. Bentuk have itu ada ini, ada have, ada has. Gitu ya. Kemudian ada had. Kemudian ada having. Oh. Udah banyak kan? Ini bentuk-bentuknya. Double head ya? Iya bisa double head. Gitu ya. Head yang pertama, ya untuk head yang pertama itu head auxiliary. Setelah head itu kita membutuhkan verb 3 dari head, yaitu head lagi. Jadi jadinya ya I had head. Nah, lihat aneh tapi itu benar, gitu ya. Oke, teman kita tadi tanya nih, nomor 5 kejadiannya bukannya telah selesai dipelajari oleh Nana. Jadinya apa bukan has learned? Oke, coba kita lihat. Mana? Nomor 5 ya. Oh, buku itu sudah dipelajari oleh Nana. Oke, kalau kita pakai has learned berarti seperti ini ya kalimatnya. Kalau pakai has learned. Oke. Coba kalau pakai has learned. Kira-kira teman-teman, the book has learned itu maknanya buku itu sudah dipelajari atau buku itu sudah mempelajari. Oke. Coba ini ya. That book has learned itu dia sudah mempelajari atau sudah dipelajari.
sudah dipelajari atau buku itu telah dipelajari. Apa benar? Sudah mempelajari. Nah, itu akan terlihat aneh. Maka masa buku sudah mempelajari gitu ya. Jadi kalau mau jadi sudah dipelajari, ingat kalau pasif harus ada apa? Kalau pasif itu butuh to be, gitu ya. Butuh to be. Sedangkan di sini tidak ada to be-nya. Itu. Jadinya gimana kalau mau jadi pasif? Jadinya gini. That book has been. Nah, butuh to be learned. Gitu ya. Butuh to be itu teman-teman. Ini udah berbeda. Kalau yang bawah ini buku itu sudah dipelajari. Kalau yang atas ini buku itu telah mempelajari dan itu tidak mungkin masa buku mempelajari seperti itu ya. Oke? Good. Oke, memang ada beberapa pertanyaan yang kita buat itu bisa jadi beberapa tensis masuk, tidak apa-apa. Gitu. Kita memang membuat itu sebagai pertanyaan bias biar teman-teman bisa menganalisa. Kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, boleh kan gitu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk TOEFL, pertanyaannya nggak bias kok, gitu ya. Jadi jawabannya cuma satu, seperti itu ya. Perbedaan dari present perfect sama past perfect. Perbedaannya sih ya itu tadi sih. Sama-sama sudah terjadi. Cuman kalau kalau past perfect atau kalau present perfect itu signalnya tidak spesifik. Sama saya belum makan atau saya sudah makan. Sudah. Nggak peduli itu belum makannya kapan, ya peduli. Tetapi kalau past perfect itu dia gak makannya kapan itu sangat penting gitu ya. I had not eaten. Saya belum makan. Nah, itu mesti dia kan kejadiannya di masa lampau. Nah, itu biasanya dikasih time signal yang mendukungnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi namanya juga belajar ya teman-teman. Tenang. Nanti ketika kita sudah masuk TOEFL, insya Allah teman-teman akan bisa lebih enjoy. Kenapa? Di TOEFL nanti kita akan mempelajari sesuatu itu, bahkan kita tidak tahu artinya itu kita bisa jawab. Kurang keren apa ya? Kita menjawab sesuatu tanpa tahu artinya itu bisa. Gimana tuh caranya? Nanti ada. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ya, nggak apa-apa. Jangan langsung judge teman-teman nggak benar sama sekali ya, bukan. Jadi memang ada alternatif jawaban yang lain kok, gitu ya. Ya, nanti kita juga ada prediction test ya di akhir, tenang aja. Oke. Ya, nanti akan kita kirimkan ke grup ya, kita share lagi ya. I had a book. Berarti dia masuk apa? Ayo. Ya, teman kita ada nih. I had a book. Berarti dia masuk tensis apa? Coba saya tulis ya. I had a book. Tensisnya apa kira-kira? Simple past. Good, simple past. Jadi kalau bentuk presentnya I have a book. Berhubung di simple past kita butuh verb 2, I had a book. Kasih juga dong kalau jawabannya bisa 2. Oke. Ya, jadi masukan ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? The dan that sama-sama berarti itu. Jadi kapan penggunaan masing-masing kata tersebut? Digunakan kapan aja boleh. Yang penting kalau the artikel itu tidak bisa dipakai di kalimat atau kata yang
itu ya uncountable gitu ya. Masa teman-teman semisal pakai the water gitu, nggak bisa the water, nggak bisa ya. Food kan uncountable, berarti nggak ada food ya, nggak ada. Oke, ada lagi do and are dalam kalimat interrogatif. Oke, saya bahas ya. Do and are dalam kalimat interrogatif. Saya punya contoh seperti ini. Oke, saya punya 3 kalimat nih, interrogatif semua ya. Are you studying? Kira-kira tensisnya apa itu? Are you studying? Tensisnya apa? Present continuous. Ya, oke, present continuous. Oke, kalau yang satunya, do you study? Simple present. Jawabannya kira-kira sama nggak? Sama. Sama-sama yes atau no. Seperti itu ya. Jadi jawabannya cuma antara yes atau no. Yes, I'm studying. No, I don't. Kan gitu. Tetapi kalau saya punya ini, kalimat yang ketiga ini tensisnya di mana? Nah, ayo. Are you handsome? Apakah kamu ganteng? Tensisnya di mana? Are you handsome? So, are you beautiful? Are you smart? Ada yang bisa jawab? Ini tensisnya di mana? Are you handsome? Gimana? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Are you handsome? Oke, saya kasih petunjuk ya. Kalau kalimat positifnya seperti ini. Kamu ganteng, you are handsome. Kalau dijadikan interrogatif, jadinya kenapa? Karena ini kalimat nominal. Jadi tidak ada verb aslinya. Gitu ya. Good. Simple present nominal. Nice. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Oke, bagaimana menggunakan will dan I'm going to, misal. Sebenarnya penggunaannya lebih pada sesuatu itu sangat mungkin segera terjadi atau enggak sih? I will go. Dengan I'm going to. Ketika kita menggunakan I will go, ini baru rencana. Kita akan. Jadi rencana itu bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Gitu ya. Tetapi kalau I'm going to, ini actionnya akan segera kita lakukan. Gitu ya. Rencana yang segera kita eksekusi langsung gitu ya. I'm going to learn about. We are going to learn about. Makanya saya kan pakainya we are going to learn about gitu ya. Bukan we will learn about gitu kan. Gitu. Lebih pada kalau I'm going to itu kemungkinan terjadi itu
lebih besar ketimbang will, seperti itu ya. Oke, ada yang bisa ada yang ditanyakan lagi? Setelah will to oke. Abang ingat saja penggunaan auxiliary masing-masing. Cara menghafal tenses dengan cepat ya. Kayak gini loh caranya. Jadi sebelum kita menghafal, kita ketahui cirinya dulu. Dan kita tidak perlu menghafal pasif sih. Intinya pasif itu bentuk dari aktif yang dirubah apa? Hanya ditambah to be terus verbnya diganti verb 3 itu ya. Kita mulai dari simple present. Di situ adalah satu-satunya TPS berlaku. Nah, di situ satu-satunya TPS berlaku. Ada tambahan SES, dudas, ya kan? Cirinya di situ. Kalau pas simple past itu satu-satunya verb 2 terjadi di situ. Ya. Oke? Dan kalau future itu dia mulai menggunakan apa? Menggunakan modal. Setelah modal pasti verb 1. Ingat aturan, pasti ingat semua rumus. Yang penting teman-teman bisa apa? Mengetahui aturan dan juga melihat karakteristik dari masing-masing tenses kan gitu. Yang lainnya continuous. Ketika kita bilang continuous, kita bilang aktif dulu. Pasti di situ diikuti oleh verb ing. Nah, dan verb ing itu hanya bisa jatuh setelah apa? To be. Nah, jatuhnya setelah to be. Kalau gitu tinggal dilihat aja. Oh, kalau present continuous berarti to be-nya present apa? Is, are. Kalau to be-nya past apa? Was, were. Gitu ya. Kalau to be-nya future apa? Pakai be, kan gitu. Oke. Itu untuk continuous. Ingat continuous, ingat ing. Ing hanya bisa jatuh setelah to be. Ya, kan gitu ya. Oke. Lanjut ke perfect. Nah, lanjut ke perfect nih. Ingat perfect. Kalau ingat perfect, ingat ada verb 3. Oke, ingat ada verb 3. Dan verb 3 itu jatuhnya setelah apa? Have. Ini ya, verb 3 itu jatuhnya setelah jadi verb 3 itu jatuhnya setelah apa? Setelah have. Setelah has. Setelah had. Setelah having. Dia pasti diikuti oleh verb 3 kalau memang membutuhkan verb gitu ya. Makanya kalau kita lihat, kalau kita ingat perfect harus ingat verb 3. Kalau ingat verb 3 itu jatuhnya setelah apa ya? Ya setelah have, has, had, having. Kalau di present perfect ada have, has. Kalau di past ada had. Kalau di future jelas have. Kenapa? Nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah lagi karena di sini ada modal yang mengharuskan pakai verb 1. Tidak boleh selain verb 1. Itu ya. Kita pindah ke perfect continuous. Ingat perfect, ingat verb 3, ingat continuous, ingat verb ing. Di sini ada verb ing, di sini ada verb 3 nih. Been itu verb 3 loh. Nah, dan verb 3 harus jatuh setelah apa? Have, has, atau had, atau have. Kan gitu. Nah, jadi kalau ingat aturan, bahkan kita bisa mengubah dari satu tenses ke tenses lain dengan lebih cepat. Seperti itu ya. I will do it. I can do it. Ya. Good. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau memang belum ada yang ditanyakan lagi,
Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti untuk recordingnya kita berikan lagi, kita share. Untuk teman-teman yang mau mengulang-ulang lagi, silahkan lewat videonya. Untuk teman-teman yang belum sempat lihat, nanti bisa disarankan untuk melihat videonya. Oke? Itu ada pertanyaan yang belum dijawab. Yang mana? Yang mana? Coba. Intan. Gimana pertanyaannya, Intan? Coba. Halo, Intan. Pertanyaan Intan. Oh iya, ini ya. Bagaimana masing-masing tenses, misalkan menggunakan tenses apa saat menulis email, saat menulis jurnal, misalkan saat email saya ingin bilang, apakah tim Anda dapat melakukan, ya itu kan yes no question ya, bisa pakai present aja. Saya menggunakan is your team atau does your team, apakah tim Anda dapat, oh kalau kayak gitu ya bisa pakai beberapa itu sih, beberapa alternatif itu ya. Bisa kayak gini, bisa pakai could your team do it. Bisa. Atau pakai apa? Can bisa. Can, could itu hanya perbedaan sopan enggaknya. Gitu ya. Jadi pakai can nggak apa-apa itu. Gitu. Kalau pasif dalam perfect continuous berarti have been being good. Bukan have been being ya. Jadi yang ada continuous-nya itu hanya di simple atau past continuous ya, yang ada continuous-nya ya. Past continuous atau present continuous. Nah, oke. Okay. Yang lainnya nggak ada. Ya, karena could itu lebih, makanya kalau teman-teman bilang ya, mending juga jangan can you help me, could you help me itu lebih akan menunjukkan sopan santun. Jadi yang ada yang ada pasifnya, yang bentuk continuous itu cuma past continuous sama present continuous ya. Kalau di perfect continuous tidak ada. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, would juga ya benar. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi nih. Nah, saya close dulu ya. Okay, thank you very much for your nice attention. And the last I say, see ya.